Kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit atau mereview tentang fungsi dari menu-menu yang ada di akun Pi Network. Karena setelah berjalan beberapa waktu, ternyata masih ada banyak pioneers yang belum paham tentang menu-menu yang ada di akun Pi Network mereka dan apa fungsinya. Terlebih khusus lagi bagi para pioneer yang baru mendaftar di Pi Network. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview tentang apa saja menu yang terdapat di akun Pi Network dan apa saja fungsi atau kegunaannya. Namun sebelum itu, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik subscribe, tombol subscribe, like, dan juga share. Baik, kita mulai saja dengan penjelasan tentang fungsi menu-menu yang ada di akun Pi Network. Yang pertama, inilah tampilan depan dari akun Pi Network kita. Bagi para pioneer baru yang mungkin saat mendaftar itu mereka mendapatkan linknya di grup sosial media seperti Facebook dan mereka tidak memiliki upline atau tidak memiliki grup edukasi, maka ketika Anda selesai mendaftar di Pi Network, Anda bisa masuk ke akun Anda dan bisa berkomunikasi, bisa bertanya, bisa chat di akun Pi Network Anda, yaitu lewat menu chat. Di sini klik menu chat. Anda bisa masuk. Di sini ada beberapa pilihan. Ada chat untuk bahasa Inggris. Jika Anda bisa berbahasa Inggris, silakan. Namun alangkah baiknya biar tidak ribet, Anda silakan masuk ke menu chat untuk bahasa Indonesia. Di sini Anda bisa bertanya, namun sebelum Anda mulai bertanya di room chat ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu tentang aturan saat mengechat di chat room. Dan untuk mengetahui tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan di room chat bagi para pioneers yang ingin bertanya, Anda bisa melihat aturannya itu dengan cara mengklik Modswag. Ya, di sini di Modswag ini sangat lengkap. Dia menjelaskan secara detail tentang peraturan chat bahasa Indonesia di room chat bahasa Indonesia. Anda bisa klik dan baca tentang aturan-aturannya. Dan juga di sini disampaikan juga ada beberapa orang moderator yang resmi di room chat. Dan juga ada aturan-aturannya yang sudah ditetapkan, harap diikuti, dipatuhi, agar kita tidak kena yang dikenal dengan istilah di mute. Artinya ketika sudah di mute maka kita tidak bisa berkomunikasi di room chat. Jadi agar tidak di mute, maka Anda perlu mengetahui aturan-aturan tentang cara chat di room chat itu seperti apa. Di sini ada beberapa peraturannya, ada beberapa poin di sini. Nanti bisa dibaca di sini lengkap sampai di bawah. Kemudian jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih terkait hal-hal lain seperti security circle atau lingkaran keamanan, verifikasi, bagaimana password, earning team, update nama, terus tentang roadmap, tentang browser, semuanya lengkap di Modswag, termasuk dengan info tentang mainnet, menu mainnet yang baru saja diluncurkan pada 11 Desember kemarin. Di sini semuanya lengkap di Modswag.
info-infonya valid. Nah, kalau di announcement ini hanya memuat ini informasi langsung dari developernya, yaitu Mr. Nicholas Kokalis. Lalu ya itu di announcement, namun kita hanya bisa membaca informasi-informasi dari sang developernya. Kita tidak diizinkan untuk memposting atau chat di sini, jadi hanya membaca saja informasinya. Kemudian kita melangkah ke menu berikutnya. Kita dari atas, mulai dari menu ini Pi Browser. Ketika Anda ingin membuat dompet Pi Browser atau wallet Pi, maka masuknya dari akun Pi Anda. Tidak boleh langsung ke Play Store dan menginstal di sana dan langsung klik masuk, tetapi harus masuknya dari akun utama Pi Network Anda. Jadi ini klik di sini lalu klik masuk ke Pi Browser, nanti dia akan mengarahkan kita ke Play Store untuk menginstal dompet Pi Browsernya. Jadi seperti itu. Kemudian di menu selanjutnya Pi Apps. Di sini biasanya untuk pengisian Favor IQ. Namun untuk sementara pengisian Favor IQ masih mengalami kendala, sehingga saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang pengisian Favor IQ. Hanya untuk sekedar memberitahu. Lalu berikut di Earning Team. Earning Team ini berfungsi salah satu menu yang seringkali dipergunakan, yaitu ping yang tidak aktif. Menu yang di bawah ini ping yang tidak aktif dimaksudkan atau diperuntukkan ketika kita mengaktifkan tanda petir. Jika ada sejumlah member kita atau referral kita yang mungkin masih belum aktif di sini, kita bisa klik ping yang tidak aktif. Maka dengan demikian para referral kita akan diingatkan secara otomatis oleh sistem untuk mereka mengaktifkan penambangan mereka. Setelah itu kita ke bawah menu Mainnet. Menu Mainnet ini juga sudah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya. Bisa dilihat di YouTube. Saya sudah sampaikan secara sangat gamblang, sangat jelas tentang fungsi dari menu terbaru Mainnet yang baru diluncurkan kemarin 11 Desember. Mengenai fungsi-fungsi dari masing-masing fitur ini, seperti unverified balance yang berwarna kuning, berwarna ungu, dan seterusnya, itu sudah saya sampaikan lengkap di video saya sebelumnya, bisa dilihat di YouTube. Ya, lalu berikutnya tentang white paper. Ini sangat penting untuk para pioneers, baik itu yang lama maupun pioneers yang baru khususnya. Fungsi white paper ini semacam kayak kerangka program kerja dari Pi Network itu sendiri. Jadi sebelum kita mendaftar, kita bergabung di Pi Network, ada baiknya seorang pioneer harus membaca terlebih dahulu white paper kerangka program kerja dari Pi Network ini ke depannya seperti apa prospeknya. Itu bisa diketahui jelas dari white paper ini. Jadi kalau ibaratnya ini, kalau kita misalnya mau membuat sebuah karangan sewaktu masih di bangku sekolah, kalau kita ingin membuat sebuah karangan, biasanya kita diminta dulu untuk membuat kerangka karangan seperti itu. Jadi begitupun di bisnis aplikasi ini, penambangan ini sangat penting adanya sebuah white paper, karena dari white paper itu maka para pioneer atau mereka yang mendaftar
di aplikasi tersebut bisa mengetahui apa semacam apa tujuan akhir atau target program dari bisnis plan tersebut itu seperti apa. Itu bisa terlihat jelas di white paper, semacam kerangka kerja, kerangka program dari Pi Network ini bisa dilihat di white paper. Bagi para pioneer yang mungkin tidak paham karena semuanya dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, teman-teman para pioneer bisa mengkopinya lalu menerjemahkannya di Google Translate. Cara mengkopinya dengan klik double begini, bisa dengan cara klik tahan, muncul seperti ini, bisa dikopi, ditarik saja ke bawah sampai di paling akhir, lalu klik salin, lalu masukkan di Google Translate. Yang bahasa Inggris nanti di bagian bahasa Indonesia akan diterjemahkan secara otomatis. Jadi jangan sekalian, dia per bagian, karena kalau white paper ini terlalu banyak sehingga tidak bisa diterjemahkan sekalian di Google Translate. Jadi dipotong-potonglah, dibagi per beberapa bagian, kemudian diterjemahkan dulu, disimpan dulu hasil terjemahan bahasa Indonesianya, kemudian dikopi lagi seperti itu. Ini tentang white paper, sangat penting. Lalu berikutnya yaitu tentang, kalau ini core team, ya ini profil tentang sang developernya atau sang pengembang atau sang pendiri pembuat CoinPi itu sendiri. Ini ada beberapa. Yang pertama Dr. Nicholas Kakalis sebagai Head of Technology Pi Network, lulusan Stanford PhD. Jadi ini profil tentang developer dari Pi Network. Yang berikut ada Dr. Cheng Diavan, dia bagian Head of Product. Ingin membacanya lebih bisa klik di sini, bisa read more. Nah ini dia, ini semacam biografi singkat tentang siapa sih Nicholas Kakalis tersebut. Bisa dibaca lengkap di sini, bisa diterjemahkan lewat Google Translate biar bisa dibaca, dipahami secara lebih mendalam dalam bahasa Indonesianya. Jadi itu tentang core team. Lalu berikut tentang menu profil, ini tentang profil Anda. Lalu tentang verifikasi nomor telepon, email, sandi, semua. Kalau sudah tercentang hijau maka itu sudah. Jika belum maka lakukan verifikasi seperti email, kata sandi, dan lainnya. Lalu di bagian paling terakhir di bawah adalah tentang media sosial resmi dari Pi Network. Pi Network. Jadi ini adalah akun medsos resmi dari core team dari Pi Network. Jadi ini informasi-informasi yang terdapat di akun resmi ini, di akun Pi Network dari core team ini adalah informasi yang valid. Jadi Anda bisa ikuti informasi ter-up to date di channel-channel resmi media sosial dari Pi Network ataupun core team ini. Jadi mungkin seperti itu saja gambaran singkat saya tentang, atau review saya singkat tentang akun Pi Network. Karena mengingat masih banyak ternyata pioneer di luar sana yang belum memahami tentang fungsi dari menu-menu yang ada di akun Pi Network mereka.
Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.